Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan telah berlalu. Sekarang kita masuk pada bulan Syawal. Kata dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang menyempurnakan Ramadan, yang Ramadannya komplit gitu kan, kemudian disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu siapa? Aku lupa. Ya itu sebuah hadis, saya lupa. Itu sebuah hadis. Nah, mari teman-teman semuanya, Masya Allah di bulan Syawal, biasanya ramai undangan ya, tapi jangan lupa, puasa Syawal 6 hari saya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pengingat kita semuanya yang belum melakukan Syawal. Gitu ya. Hari ini saya melanjutkan ya, dalilnya kemarin sudah disampaikan oleh Ustazah Nuril, jadi saya hanya melanjutkan dengan cerita. Jadi saya mengambil cerita ya, lagi-lagi ini adalah karena kita ranahnya adalah ranah penuntut ilmu gitu ya, kita sekarang anggap saja gitu ya, anggap saja bahasan kita masih bersambung ya tentang ridho guru gitu ya. Ada pernah ya Ustadz bukan menuliskan ya, menyampaikan sebuah kalimat bahwa ada berkah ya dalam ridho guru kan gitu ya. Itu betul gitu. Ada berkah di ridho guru gitu. Jadi di sini saya bukan menceritakan yang berkahnya itu ya awalnya, tapi nanti insya Allah saya cerita ke sana juga. Ini saya mengambil kisah tentang ini liburan, masih edisinya liburan gitu ya, edisinya liburan. Jadi ketika Ramadan itu kan biasanya memang ada acara gitu ya kalau di kampung saya gitu. Acara biasanya buka bersama, ya buka bersama. Kita kalau di kampung itu mau ada COVID, nggak ada COVID tetap buka bersama, Bun. Tetap ngobrol tetap. ngobrol tetap gitu. Karena kan di kampung nggak kenal COVID ya. Di sana gitu. Jadi termasuk Ramadan kemarin gitu kan. Jadi ada kisah menarik sebenarnya. Saya biasanya ikut buka bersama gitu ya, silaturahim setelah setahun gitu ketemu lagi, lihat orang yang tadinya kecil udah punya anak. Ya Allah. Gitu kan. Nah kemarin itu qadarullah saya nggak ikut gitu kan. Nah kemudian saya dapat cerita gitu. Biasanya itu memang itu sekalian penutupan agenda KKN. Nah, biasanya di sana ada KKN ya kan. Kalau di kampung tuh ada KKN biasanya. Gitu. Ada KKN. Dan biasanya itu kalau Ramadan itu yang KKN itu dari UIN. Nah, gitu. Jadi anak-anak soleh. Anak-anak solehah gitu. Ya karena mereka membawa misinya adalah meramaikan masjid kan biasanya gitu. Beda sama anak-anak ini kan, anak-anak umum dari universitas umum tuh biasanya mereka meramaikannya 17 Agustus kan KKN itu. Nah, kemarin itu anak-anak UIN. Nah, ini ceritanya ya biasanya ibu-ibu pengajian sih biasanya kan yang mengadakan buka bersama tuh ibu-ibu pengajian gitu. Saya dapat ceritanya bahwa jadi itu acara dimulai. Kan acara itu sudah waktunya. Pertama acaranya molor. Itu acaranya molor. Yang kedua tiba-tiba MC-nya mana nih MC-nya? Nggak ada MC-nya. Akhirnya KKN.
Ditunjuk. KKN ditunjuk jadi MC gitu kan. Wah, di sini apa namanya, saya jadi mikir, wah ternyata anak kuliahan itu harus bisa. Kalau enggak, kalau pas ditunjuk begini nggak bisa lah. Jadi gimana gitu ya, gitu. Jadi itu benar-benar apa namanya, itu satu hikmah ya untuk apa, kita yang sebagai pelajar gitu. Pentingnya bisa gitu ya menguasai misalnya acara gitu, karena itu tidak terduga kan gitu. Itu pertama, MC-nya nggak ada gitu. Padahal biasanya ibu-ibu pengajian itu prepare mereka dari apa, MC, ngaji, sholawatan bahkan gitu kan, apa namanya, pembukaan, bukan, penyambutan gitu, kata-kata sambutan gitu kan, terus inian, apa namanya, enggak ada hiburan. Ini ketika kan biasanya ada penyantunan, nah itu kayak perwakilan, itu prepare lah sampai akhir acara gitu. Nah, yang acara kemarin agak berantakan gitu. Jadi MC-nya nggak ada. Terus habis itu yang ngaji siapa? KKN lagi. KKN lagi gitu. Jadi terus habis itu yang ngaji KKN. Terus apa lagi ya? Itu ternyata dilibatkan ke KKN lagi gitu. Jadi sempat ini acara KKN apa aja acara apa ini acara iya gitu kan. Nah, itu apa ternyata usut punya usut gitu. Kenapa bisa ini terjadi gitu kan? Nah, itu setelah itu saya cuma dengerin cerita karena emang saya nggak ikutan kan. Itu saya dengar cerita apa namanya? Iya, padahal apa namanya, biasanya acaranya mateng gitu. Kok ini kok bisa semuanya jadi KKN gitu. Padahal itu acaranya Ibu Majelis Taklim gitu kan. Akhirnya waktu udah selesai acara gitu kan, itu apa, baru ternyata enggak di depan ibu-ibu pengajian itu, di ruangan lain lah, maksudnya di kesempatan lain gitu, dapat cerita itu ternyata apa masalahnya itu bisa terjadi kok. Padahal mereka ternyata sudah musyawarah gitu. Mereka sudah musyawarah bersama guru. Kan biasanya ibu majelis taklim itu ada ketuanya kan. Ketuanya itu kan digurukan gitu ya. Nah, sudah ini musyawarah dengan guru gitu. Sudah musyawarah dengan guru bahwa ini nanti ini MC-nya, ini yang ngaji gitu kan. Apa namanya? Ini nanti yang kata sambutan gitu kan. Ini yang ini gitu. Ternyata yang dipercaya sebagai ketua itu tiba-tiba mengganti tanpa ini, jadi kayak mengganti hasil yang tadi ya musyawarah yang bersama guru itu gitu. Dia mengganti itu gitu. Akhirnya yang ditunjuk nggak datang karena merasa nggak mumpuni gitu. Terus ya gitu ya, jadi amburadul gitu. Karena ya wallahu alam ya qadarullah itulah yang terjadi gitu. Makanya akhirnya ya semuanya jadi KKN semua. Karena ya tadi gitu. Ya karena ini padahal sudah kan tadinya udah mateng gitu, tapi ternyata qadarullah ya yang ditunjuk sebagai ketua itu mengganti dengan keputusan dia, wallahu alam ya, dia ya dengan pertimbangan apa nggak tahu gitu, digantilah gitu. Karena yang tadinya MC disuruh jadi sambutan, lah ya nggak mumpuni gitu. Nah, kenapa guru itu memilih itu kan dia tahu kapasitas muridnya gitu. Tapi ya ternyata diganti itu tadi, akhirnya yang nggak datang dia karena merasa nggak mumpuni itu tadi, jadi dia nggak datang. Terus yang ditunjuk yang di itu MC yang nggak datang juga karena nggak siap mungkin atau apa gitu ya. Terus akhirnya ya berantakan seperti itu. Nah, dari sini gitu kan banyak hal kita bisa mengambil ibroh gitu. Memang itu acara sudah biasa gitu kan. Acara itu memang sudah biasa setiap tahun dilakukan. Bukan setiap tahun, setiap ada kegiatan Maulid Nabi dan sebagainya, itu acara memang begitu gitu. Tapi yang Ramadan kemarin lumayan berantakan karena itu tadi gitu. Gak biasanya itu terjadi gitu. Karena apa? Pertama, menyalahi hasil musyawarah yang mana itu sudah diputuskan oleh guru kan gitu kan. Kita tahu
suka tidak suka, ya kan? Apa, nyaman tidak nyaman, yang namanya guru kan sudah membersamai kita bertahun-tahun gitu ya. Dia tahulah kapasitas kita gitu. Kenapa guru itu menunjuk kita seperti itu? Kenapa guru itu memutuskan seperti itu? Ya dia tahu kapasitas muridnya gitu kan. Ya, ketika guru menyuruh kamu jadi ini, ya dia tahu, beliau tahu gitu kalau muridnya tuh bisa gitu ya. Makanya tugasnya kita sebagai murid adalah ya sudah terima saja itu gitu kan. Ya sudah terima saja itu gitu. Karena kita sudah dipercayakan itu gitu. Jangan kemudian berani-berani merubah gitu kan. Karena ya akan rumit gitu ya gitu. Dan bukan hanya eh, apa efek itu bukan hanya berefek sama kita, tapi ya apalagi kita sebagai ketua, bayangin gitu kan. Bayangin kita sebagai ketua gitu kan. Kita dengan beraninya gitu mengubah apa yang sudah dimaklumat gitu, apa yang sudah diatur oleh guru kita dengan kesepakatan bersama teman-teman gitu kan. Ya hancur gitu ya, hancur lebur gitu dan efeknya bukan untuk kita tapi ya karena lagi-lagi jamaah kan itu yang itu kan ya kehancuran jamaah apalagi gitu ya. Itu baru lingkup lingkup kecil gitu ya. Bayangkan kalau itu lingkup besar gitu. Dan kita posisinya sebagai ketua dan kita punya sikap yang seperti itu gitu. Tiba-tiba merubah gitu, tiba-tiba merubah ini, tiba-tiba merubah itu gitu. Ya, itu sangat bahaya sekali gitu. Mungkin ya kan, mungkin dia niatnya baik ya, mungkin niatnya baik gitu. Tapi lagi-lagi keputusan bersama itulah yang dirahmati kan. Ya lagi-lagi kalau kita mengambil hadis itu kan Allah itu kan bersama jamaah ya. Kenapa sebuah perkumpulan, sebuah komunitas atau sebuah lembaga itu sangat dianjurkan sekali ada yang namanya syuro ya, majelis syuro gitu, karena di dalam Islam kan kita dianjurkan untuk syuro kan segala macam. Rasulullah sendiri aja kan ketika akan memutuskan itu kan disyurokan kan gitu. Sahabat-sahabat Rasulullah juga kan ada majelis syuronya kan gitu. Ya dalam Islam tuh tradisinya syuro gitu. Ketika seseorang menyalahi syuro itu, apalagi kalau bukan kehancuran yang terjadi gitu. Itu dalam hal keputusan bersama gitu, apalagi kita sekarang juga di asrama kan gitu kan. Mari kita sama-sama perkuat itu gitu ya, yang mungkin tadinya berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Selagi kita karena berjamaah itu menguatkan loh ya gitu ya, berjamaah itu menguatkan gitu daripada sendiri-sendiri. Itu pesan pertama. Yang kedua adalah ya tadi apa yang sudah bukan disepakati, apa yang sudah disampaikan atau diumumkan atau dimaklumatkan atau diputuskan oleh seorang guru gitu untuk kita sebagai murid gitu ya. Ya mari kita jalani gitu kan. Karena di sana ada keberkahan yang mungkin kita belum sadari itu gitu kan. Kayak saya nih saya misalnya nih waktu itu saat saya minta izin kuliah gitu kan. Saya minta izin kuliah. Yang pertama belum jebol gitu kan, maksudnya belum turun izin itu gitu. Yang kedua alhamdulillah turun gitu ya, izin kuliah itu turun gitu. Alhamdulillah dalam perjalanan kuliahnya juga nilai-nilai semesternya gitu emang nggak sempurna tapi alhamdulillah gitu. Terus finansial pembayaran juga lancar gitu dan alhamdulillah sampai lulus juga ya lancar gitu, Allah lancarkan gitu tentang tugas-tugas gitu. Bukan berarti ketika kita mengikuti yang sudah mengikuti itu bukan berarti nggak ada hambatan, ada, tapi ada jalan keluar gitu, ya kan? Ada jalan keluar gitu. Beda halnya ketika kita misalnya kata guru begini, tapi kita agak melenceng sedikit. Nah, mungkin awal-awalnya mudah-mudah gitu, tapi ketika kita dalam kesulitan karena kita tadi agak melenceng gitu, kayak sulit Allah kasih jalan gitu. Ya nggak sih? Karena itu ridho guru tidak menyertai kita gitu kan. Makanya mari kita sama-sama sebagai pelajar ya. Sekarang kita kan sama-sama pelajar kan gitu kan. Walaupun bukan pelajar ya dalam hal sekolah gitu kan, kita pelajar juga di sini gitu. Mari kita sama-sama jaga ridho guru itu supaya jalan ilmu kita
sampai kepada ridhonya guru gitu, yang kemudian nanti juga sampai kepada ridhonya Allah gitu ya. Karena apalagi sih yang kita cari dalam hidup kita kalau bukan ridho, ya kan gitu. Ridhonya ya ridho orang tua, ridho guru gitu. Nah, sinergikan ridho orang tua dengan ridho guru gitu. Jangan sampai kita benturkan. Karena punya porsi masing-masing kan dalam dalam bakti gitu kan. Kita sebagai anak ya kita ada kewajiban bakti kepada orang tua. Tapi sebagai murid juga kita ada kewajiban bakti kan. Gak ada istilah mantan guru kan nggak ada gitu. Guru sampai kapanpun itu guru gitu kan gitu. Makanya itu gitu. Jadi jangan benturkan itu, jangan benturkan antara orang tua dan guru. Punya porsi masing-masing gitu ya. Punya porsi masing-masing gitu. Makanya kemarin kan sudah disampaikan juga sama Ustadz Nuril bahwa orang tua perantara kita keluar merasakan hidup di dunia gitu ya. Nah, guru itu perantara kita mengenal Allah gitu kan, perantara kita mengenal Tuhan kita, pencipta kita gitu. Jadi porsinya masing-masing dan sama-sama harus kita doakan gitu. Bukan harus ya, mereka berhak untuk kita doakan gitu ya. Sama-sama mereka berhak untuk kita doakan. Makanya mari sama-sama ketika kita mendoakan orang tua kita, ya kita juga doakan guru kita gitu. Karena mereka punya hak untuk itu gitu. Ya, ketaatan bukan hanya makanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Ketika kita bersama guru kita ya orang tua kita ya guru kita. Ketika kita bersama orang tua kita di rumah ya itu orang tua kita yang sudah jelas-jelas gitu kan. Harus kita taati seperti itu ya. Jadi jangan benturkan antara keduanya gitu. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat di sini. Mohon maaf lahir batin. Sekilas cerita kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.